Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi MTS Persis Serang kelas 8 yang Ibu banggakan. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan ini Ibu baru bertemu dengan anak-anak dari kelas 8. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Nunung Rodiah. Materi yang Ibu ajarkan Quran hadis. Pada semester ini Quran hadis mencakup tajwid. Tajwidnya diantaranya mad iwad, mad layin, dan mad arid lis sukun. Selain itu, kita akan membahas tentang infak dan sodakoh. Juga tentang berbagi kepada sesama. Burung. Materinya kok burung. Seperti anak-anak pelajari di kelas 7 juga, bahwa Quran hadis itu meliputi tajwid dan juga ayat-ayat Al-Quran. Kenapa harus ada tajwidnya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Quran sedang ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Dalam hadis tersebut diterangkan betapa pentingnya membaca Al-Quran dan bacaan yang harus yang dibacakan itu bacaannya tidak terbata-bata. Harus jelas, harus benar tajwidnya. Dengan terbata-bata pun kita tetap masih mendapatkan pahala. Apalagi dengan suara yang indah, dengan tajwid yang benar, maka orang yang mendengarnya pun akan enak. Dan Al-Quran itu dibaca dalam qiraat apapun, itu akan kedengarannya indah, merdu, dan orang yang mendengarnya akan merasa nyaman, senang, dan hatinya akan lebih tentram. Pada kesempatan ini, ya, walaupun tajwidnya ada 3, ya, tentang mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Mad yang lain sudah kamu pelajari di kelas 7. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang mad iwad. Mad secara bahasa artinya panjang dan iwad artinya pengganti. Jadi mad iwad adalah bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti. Adapun yang digantinya itu adalah harokat atau tanda baca tanwin fathah atau fathatain. Jika diikuti alif. Sedangkan menurut istilah, mad iwad adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain
dibaca wakaf atau berhenti pada akhir kalimat. Baik berhenti karena terdapat tanda wakaf atau karena kehabisan nafas. Bagaimana cara membacanya? Dibaca panjang 1 alif atau yang disebut dengan 2 harokat. Dalam Al-Quran terdapat banyak contoh hukum mad iwad. Yang ibu akan perlihatkan di sini contohnya di surat Al-Adiyat. Perhatikan cara membacanya. Kamu buka Al-Quran surat Al-Adiyat. Surat yang ke-100, ibu akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat 5. Wal-adiyati dobha, falmuriyati qadha, falmughirati subha, fa'asarna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Nah, dalam tulisannya wal adiyati dobhan, ya. Karena kita berhenti dan ini kebetulan di akhir ayat, maka dobhan dibaca dobha. Jadi kita tidak bagus kalau membaca itu, membacanya wal adiyati dobhan. Bukan begitu. Tetapi wal adiyati dobha. Nah, itu yang ada tanda alif di depannya. Ya. Jadi dalam membacanya hanya 2 harokat. Dalam Al-Quran ditemukan juga tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang berharokat fathatain. Taknya bundar, ya, tapi berharokat fathatain. Tak yang demikian itu tidak dibaca mad, bukan sebagai mad. Jadi bukan mad itu. Contohnya, wa naj'alahum ummatan aw naj'alhum warisin. Ummatan. Ummatan itu tidak dibaca ummata, itu tidak, karena itu bukan mad. Nah, sekarang ibu, apakah anak-anak sudah mengerti? Dan itu banyak sekali contoh-contoh mad iwad, terutama apabila anak-anak ingin melihat di dalam Al-Quran banyak di juz yang ke-30. Ya, di juz yang ke-30, ya, contohnya lagi di surat Abasa. Abasa wa tawalla. Jangan dibaca abasa wa tawallan. Salah, ya. Harus dibaca 2 harokat, dipanjangkan. Itu. Nah, sekarang ibu, ya, kalian diskusi atau ya boleh individu setelah kalian mengetahui, ya, atau mendengarkan penjelasan ibu bagaimana cara membaca hukum mad iwad itu. Tentu untuk memahaminya, ibu minta kalian menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang belum kalian pahami. Ya. Belum kalian pahami? Ya. Setelah selesai menyusun pertanyaan, maka sampaikanlah pertanyaan kamu nanti ini, ya, melalui respon, ya, yang ada dalam aplikasi. Nah, tapi ibu
ingin mencoba juga memberikan pertanyaan-pertanyaan secara berkelompok. Yang pertama, ada di situ ya, pertanyaannya nanti dijawab dan jawabannya Ibu tunggu di aplikasi, direspon. Dan kepada anak-anak kelas 81 maupun 82 ya, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya hadir dan mengikuti pelajaran Ibu. Untuk perkenalan lebih lanjutnya, karena Ibu baru kali ini ngajar di kelas ya, yang sebelumnya belum pernah ngajar di kelas 9, di kelas 8, maka mudah-mudahan nanti kita ketemu di pelajaran berikutnya yang sudah normal ya. Nah itu. Sekian dari Ibu. Ibu tunggu responnya. Mudah-mudahan anak-anak semua puas apa yang Ibu sampaikan. Kalau tidak puas, itulah yang Ibu harapkan. Karena bisa bertanya ya, akan menanyakan apa-apa yang belum paham. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu doang, Mi. Ini itu. Ya. Hah? Terus klik naon? Kayak apa? Kayak apa ini?